Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan adalah mungkin seputar musyrik. Yang pertama, yang sering saya kalau adalah menyekutukan Allah, pertolongan kepada selain Allah, kemudian juga mempercayai ada kekuatan selain kekuatan Allah. Bagaimana kalau kita minta bantuan atau pertolongan kepada polisi misalnya, pada polisi untuk menjaga harta benda kita? Kemudian bagaimana kalau kita minta pertolongan kepada jin yang dipercayai juga bisa menjaga harta benda kita? Kemudian juga bagaimana kalau kita minta pendapat, petunjuk melalui bisikan goib? Apakah itu termasuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong itu boleh, cuman kepada hamba Allah, dan hamba yang diduga bisa membantu. Kalau minta tolong kepada hamba yang tidak bisa membantu, orang gila. Contoh, ada kata, hei kata, tolong tak jaga rumahku, kata. Gila atau tidak? Gila. Kalau anda minta tolong kepada polisi untuk jaga rumah, polisi bisa bantu tidak? Bisa, masuk akal, sehat. Ya? Kelihatan orangnya. Polisi ini, Pak polisi, dan memang polisi dididik untuk keamanan. Ini gambaran dulu ya. Jadi kalau minta bantu, siapa yang kita mintai bantu? Adalah hamba Allah. Boleh kita minta bantu kepada hamba Allah yang diduga dia bisa membantu karena Allah berikan kekhususan kepadanya. Polisi, tentara, keamanan, pesilat, Allah beri kekuatan pada dia, Allah yang kasih, maka kita boleh minta tolong kepada dia. Saya minta tolong kepada si dokter karena Allah memberikan ilmu kepada dia. Dokter, tolong saya, obatin saya. Yang kasih sembuh siapa? Allah. Nggak ada masalah minta tolong kayak begini nih, asalkan tetap keyakinan kita yang ngasih adalah Allah. Dan kita wajib bersyukur ini ada pendidikan dari Allah. Tapi ingat, yang kita minta tolongi adalah hamba Allah yang sekiranya mampu. Tapi kalau hamba yang tidak bisa mampu, kita sakit. Contoh, ini urusan sama jin. Melihat tau enggak ini? Dibohongin sama jin nanti. Urusannya macam-macam. Ini biasanya orang memang hobi sama jin tuh. Jadi orang ada cita-cita pengen jadi jin kayaknya nih. Dikit-dikit sama jin. Puasa jin, baca surat jin, sini jin. Akhirnya betul, saya punya teman, akhirnya dipanggil jin dia itu. Karena dikit-dikit cari ilmu jin. Disebutkan dalam Al-Quran, kau akan capek jika urusan dengan mereka itu. Bukan alammu dan dia bukan alam. Alammu bukan alamnya, alamnya bukan alammu, beda. Urusan dengan sesama manusia, selesai. Biasanya yang sudah urusan sama jin ini, jin ada, harus kita yakini. Karena Nabi Muhammad yang pernah menyebutkan dalam hadis, Al-Quran pun juga menyebutkan. Cuma tidak boleh semua urusan kita hubungkan dengan jin, karena alamnya beda. Alam jin dengan alammu tidak sama, nggak ketemu, alamnya beda. Jin pun tidak bisa masuk alam manusia kecuali dengan upaya mereka. Dan di saat mereka masuk alamnya manusia, masuk alam materi, kena pukul juga sakit. Sehingga kalau engkau mencoba ingin memasuki alamnya, kau pulkan, bakal diganggu oleh mereka. Maka ada orang gila di saat urusan sama jin itu ada. Karena mencoba masuki alamnya jin. Sama jin itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahasanya, jin itu alamnya beda dengan kita. Mereka ingin mengganggu kita. Memang ada jin iseng itu. Ada jin iseng, tidak tahu dengan ilmu atau apa, mungkin dapat ijazah dari guru-guru yang aneh-aneh ini, dari guru jin juga. Punya ilmu, pengen ketemu manusia. Pengen apa? Pengen masuk alamnya manusia. Masuk alamnya manusia dia, goda manusia, dipukul, sakit dia. Dia masuk alam jin lagi, gila mungkin begitu. Sama orang dikit-dikit wiritan pengen ketemu jin, bener dia, besok gila kan? Sudahlah ada urusan-urusan yang macam ini. Jadi kalau minta tolong yang jelas. Lah, kalau ada orang minta tolong sama Nyi Roro Kidul, aneh lagi ini. Sekarang Nyi Roro Kidul menurutmu hamba Allah atau dewa atau Tuhan gitu? Hah? Ya,
setengah hamba setengah Tuhan. Itu sudah syirik di sini. Kalau Anda katakan hamba Allah, kata siapa itu hamba Allah? Ya, saya kurang tahu. Oh, berarti kayak orang minta tolong sama kapak tadi, nggak jelas kan? Orang minta tolong kepada katak, hei katak, tolong aku, jaga aku. Atau besi, hei besi. Nah, orang nggak tahu bagaimana dia minta tolong. Dia nggak sadar, dia nggak paham mana-mana ini. Jadi minta tolong kepada sama manusia tidak syirik, kepada hamba Allah dan kita yakini sebagai hamba dan memang begitulah sunnatullah, maka boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita diperintahkan oleh Allah agar tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Disuruh tolong menolong, bukan syirik. Minta tolong kepada manusia bukan syirik. Minta tolong kepada sama manusia bukan syirik. Karena manusia adalah bisa kita minta tolong dan ngerti bagaimana menolong. Minta tolong itu kepada yang berakal, hamba yang berakal. Kalau kita sama kerbau minta tolong atau menggunakan kerbau? Hah? Anda minta tolong sama kerbau? Hah? Ya enggak lah. Hei kerbau, aku tolong. Enggak ada. Sudah, pakai saja. Karena apa? Mereka adalah ditundukkan oleh Allah untuk kita. Kita perlakukan untuk kita, untuk khidmah pada kita. Enggak usah pakai minta tolong. Hei kerbau, aku minta tolong. Berarti urusan tolong menolong itu sesama manusia nih. Kalau dia sangkut pautnya bukan urusan manusia, nggak ada tolong menolong di situ. Akhirnya ada orang nyupang, cari duit, urusan setan. Nah ini karena bukan urusan manusia, babnya beda. Bisa masuk bab syirik di sini. Kalau minta tolong ini sesama manusia, wa ta'awanu, perintahnya kepada manusia. Jangan urusan sama jin, jangan urusan sama setan. Kalau jangan urusan sama setan, nanti urusan sama danyangan, kemudian Anda gendruwo, wewe gombel, nanti kemenyan segala macam. Kacau nih, syiriknya di situ. Iya, kadang-kadang orang sehat minta tolongnya kepada setan, ya. Pakai sesajen, sudah tidak karu-karuan, komat kamit, panggil ini roh kidul, ini nyawa roh nyambah ini, roh nyambah itu sudah di neraka atau di surga itu. Jadi boleh minta tolong kepada sesama manusia. Kalau ada orang minta tolong kepada jin, Imam Romli mengatakan mungkin, Ibnu Hajar mengatakan dusta. Tidak perlu orang gitu. Kalau ada minta urusan-urusan kayak seperti itu akan tertipu. Sebab kalau Anda bisa memperbudak jin atau menjadikan jin itu hambamu, ketahuilah dia juga punya hawa nafsu. Dia bisa membalas lebih kecil lagi nanti suatu ketika. Jadi nggak ada baiknya urusan sama jin. Jadi nggak ada pentingnya, nggak ada perlunya urusan dengan jin. Lah kemudian minta tolong kepada yang gaib. Siapa yang gaib itu? Kalau Abdul Ghaib, nah hambanya Haddad yang gaib boleh minta tolong sama Abdul. Kalau yang gaib apa yang gaib? Harus dijelaskan di sini. Biasanya urusan bab pedukunan ini. Nah ini bab syirik di sini. Gaib itu nggak ketahuan, setan, bis ini. Itu yang syirik di situ nanti. Minta tolong kepada yang gaib, ya kayak minta tolong kepada sesuatu yang nggak jelas itu tadi. Dan tidak banyak orang yang aneh. Biasanya orang bingung. Biasanya ini santri pengen cepat dapat karomah, males tapi pengen cepat jadi wali. Oh, pengen kaya nggak mau kerja. Pokoknya pengen instan-instan itu. Biasanya urusannya sama hal-hal yang sebab dihayalkan nanti. Itu kan gara-gara nonton film Aladdin itu. Jadi bisa, wah punya jin enak, nanti saya bikin istana. Bukan ini, nanti pengen punya mobil langsung jadi mobil. Ilmunya hayal, dunia hayal ini. Aladdin, ini kan Bu Aladdin zaman dulu Bu. Ada Aladdin. Aladdin itu sebuah cerita di Baghdad sana. Alauddin bin Mustafa itu cerita. Alauddin bin Mustafa, tau-taunya difilmkan jadi Aladdin. Alauddin lah. Cuma Aladdin itu adalah cerita hayalan. Dari 1001 malam itu ada juga cerita tentang jin-jin semua. Itu hayalan, itu semua cerita hayalan. Cuman orang Indonesia itu gampang percaya. Dipikir ada beneran. Sehingga ada orang kemana-mana cari guci yang bisa keluar jin. Ini enggak ada. Enggak usah macam-macam ya. Itu adalah cerita hayalan ditulis seorang sastrawan jago hayal dan hebat. Dan hayalannya bisa menghebohkan dunia dengan Alful Lailah wa Lailah 1001 malamnya itu. Hayalan 100% nih, hebat itu. Ini masa orang Indonesia senang sama hayalan nih? Nggak ada itu. Yang nyata saja. Minta tolong pada tetangga, ibu, tolong saya mau pergi, tolong dijaga rumah saya.
dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah urusan dengan yang gaib, Yang gaib maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala bolehlah. Memang harus begitu. Minta tolong kepada Allah. Adapun gaib yang maknanya roh-roh gaib tidak boleh, dan itu bisa masuk bab syirik ya. Karena itu bukan pekerjaannya orang soleh. Biasanya urusan pedukunan itu.